Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk membagikan ibadah ini kepada keluarga, teman atau kerabat Anda. Berikut MDC News. Kelas pemuridan hidup berjemaat diadakan setiap hari Minggu dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat setelah ibadah kedua selesai. Mari kita membangun keintiman dan relasi kita dengan Tuhan dan menikmati hadirat-Nya. Menikmati embun surgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara online melalui Zoom meeting. Dan bermalam di hadirat-Nya diadakan setiap hari Jumat dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan dan persembahan misi, serta persembahan untuk pembangunan dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang membutuhkan pelayanan dari gereja dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau subscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Dan selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, Allah sumber kekuatan di dalam hidup kita. Haleluya. Hey. Sebab Dia Allah yang layak diagungkan. Dia Raja di atas segala raja. Dia Allah yang perkasa. Yes.
dan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesus Kristus. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Amin. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesus Kristus. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Sama-sama katakan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Haleluya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Haleluya. Berikan sorak-sorak kembali bagi Tuhan kita yang hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Engkau Tuhan satu-satunya yang menyelamatkan hidup kami. Engkau Allah yang telah menciptakan kami. Engkau Allah yang menyertai kami. Dan Engkau menyediakan hidup yang kekal bagi setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu.
Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau
ada kemenangan yang sejati dalam hidup kami. Sebab nama Yesus adalah nama yang menyelamatkan. Tuhan, Engkau berkuasa. Engkau Tuhan yang ajaib di dalam hidup kami. Kalau kami boleh hidup hingga saat ini, semua karena anugerah-Mu di dalam hidup kami. Dan kami selalu rindu untuk hidup bersama dengan Engkau. Karena Engkau Tuhan yang menuntun hidup kami. Dan Engkau membawa kami di dalam kebenaran-Mu yang sejati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Salam Ibu Bapak, Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Waktu berjalan begitu cepat dan tak terasa waktu kita sudah berada di penghujung tahun 2022. Minggu pertama dari bulan November ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang mendorong kita untuk hidup bermakna dan melipat gandakan apa yang telah Tuhan percayakan bagi kita. Itu sebabnya di sepanjang bulan November ini kita belajar satu tema, benih kehidupan di dalam Anda. The seed of life in you. Siapa yang tidak ingin memiliki hidup yang maksimal? Kita semua menginginkannya. Maksimal dalam hubungan, maksimal dalam kerohanian dan pelayanan, dalam pengaruh terhadap sekitar, keuangan, dan dalam segala area.
Bahkan tak jarang kita berdoa agar menjadi berkat bagi orang lain. Maksimal di sini bukan berarti selalu menjadi yang nomor satu di atas orang lain. Juga bukan berarti menjadi paling kaya, paling pandai, paling disukai, paling dihormati, dan hal-hal semacam itu. Tetapi maksimal yang berarti sebuah kehidupan yang berbuah lebat dan menjadi berkat dalam area apapun di mana Tuhan telah menempatkan dan mempercayai kita. Apa gunanya sebuah kesuksesan jika hanya untuk diri sendiri? Manusia memiliki arti jika bermanfaat bagi orang lain. Lalu bagaimana agar hidup yang kita jalani menjadi maksimal? Setelah Tuhan membentuk manusia, Tuhan memberkati mereka dengan berkat pelipat gandaan. Allah memberkati, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang merayap di bumi. Itu yang dituliskan dalam Kejadian 1 ayat 28. Tuhan telah memberikan kuasa untuk berlipat ganda bagi kita sejak semula. Hal ini tidak sekedar mengenai jumlah manusia yang semakin banyak untuk memenuhi bumi, tetapi manusia yang memiliki kualitas sebagai seorang penakluk dan penguasa. Seorang penakluk dan penguasa adalah orang yang tidak dikendalikan situasi, tetapi mengendalikan situasi. Bukan seorang yang dikalahkan persoalan, tetapi orang yang mengatasi persoalan. Seorang penakluk dan penguasa adalah orang yang mengendalikan dirinya dan dunia di mana Tuhan menempatkannya. Untuk apa? Pasti bukan untuk memuaskan hasrat diri sendiri, tetapi kita mengemban misi sebagai seorang pengelola yang dipercaya oleh Bapa yang adalah pencipta dan pemilik segalanya. Seorang pengelola selalu sadar bahwa apa yang dipegangnya bukanlah miliknya. Maka dia akan mengelola dengan tanggung jawab dan dengan mudah dia akan melepaskan ketika sang pemilik memintanya. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Kejadian 8 ayat 22. Selama hidup di dunia, kita berada di bawah hukum tabur tuai. Tanpa menabur, tak akan ada penuaian. Satu biji bisa menjadi pohon satu ladang jikalau biji itu ditabur. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Itu yang dikatakan oleh Yesus di dalam Yohanes 12 ayat 24. Tak ada cara lain. Satu-satunya cara untuk dapat berlipat ganda hanyalah dengan menabur. Dengan kata lain, jika kita ingin hidup maksimal, maka kita harus menabur. Seperti biji yang harus mati supaya bisa berlipat ganda. Menabur berarti harus benar-benar tulus dan rela melepaskan milik kita. Dan bukan dengan motivasi untuk mendapatkannya kembali. Benih adalah bagian terkecil dari satu biji tanaman. Namun demikian memiliki potensi yang sangat besar yang jauh melebihi dari buahnya. Dengan benih ini dapat menghasilkan berkali lipat ganda dari buah pohon. Bahkan akan menjadi sesuatu yang berumur panjang dan terus berkesinambungan bila ia ditabur di tanah yang subur. Benih tidak akan berlipat ganda bila tidak ditabur. Bahkan akan menjadi lenyap dan tak menghasilkan apa-apa bila tidak ditabur. Ia akan menjadi sampah yang berbau busuk bila disimpan begitu saja dan tidak ditaburkan. Benih itu harus ditabur supaya ia bertumbuh dan menghasilkan buah yang berkali lipat. Kita harus menaburnya bukan untuk dipendam atau untuk dimakan.
Benih itu ada di dalam kita, dan itu adalah benih kehidupan yang datangnya dari Tuhan. Benih kehidupan itu diberikan Allah kepada setiap orang percaya yang menerima dan menyerahkan hidup kepada Yesus Kristus. Benih yang Allah berikan adalah benih kehidupan yang tidak pernah mati dan memberi hidup sampai kepada kekekalan. Benih kehidupan yang memberikan hidup itu adalah Injil keselamatan, firman Tuhan yang hidup, kebenaran yang memerdekakan, dan sulung dari segala berkat. Benih yang Allah berikan dan ada di dalam kita. Di minggu pertama ini kita akan belajar tentang Injil yang menyelamatkan. Apa itu Injil yang menyelamatkan? Siapa dan kepada siapa Injil penyelamatan itu ditabur? Kapan dan di mana Injil penyelamatan itu ditabur? Saudara-saudari, Injil keselamatan terdiri dari dua kata, yaitu Injil dan keselamatan. Injil berarti kabar baik. Di tengah gejolak global saat ini, berita setiap saat tersuguhkan dan terdengar di seantero dunia yang menggelisahkan, menakutkan, dan membingungkan. Melalui corong media sosial, elektronik, dan media koran, bahkan krisis global sedang di depan mata. Ada banyak negara yang kelimpungan, bangkrut, 345 juta orang sedang mengalami kelaparan akut dari 80 negara. Perang Rusia-Ukraina yang masih berlanjut, virus COVID-19 yang merajalela dan terus bermutasi, sakit ginjal khususnya anak-anak oleh karena obat sirup sebagian, situasi sosial politik yang tidak stabil, tingkat inflasi yang terus menjulang tinggi, krisis keuangan yang terus berlanjut, bom nuklir yang terus didengungkan. Berita ini terus merajalela tanpa ada satupun yang dapat menghentikannya. Ini adalah suatu keadaan dan fakta yang tidak terbantahkan, bahkan kita ada di tengah-tengah itu, melihat, mendengar, merasakan, dan menyaksikannya. Berita ini menciutkan dan menggetarkan tulang, memadamkan semangat bila mata, telinga, dan hati tertuju hanya kepadanya. Lalu, di manakah perbedaan orang percaya dan tidak percaya? Sikap seperti apa orang percaya punya? Tindakan apa yang harus dilakukan? Hidup orang percaya tidak ditentukan oleh keadaan, tetapi hidup diawali dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Roma 1 ayat 17. Seperti apakah hidup kita di tengah keadaan hari ini? Ditentukan iman kita. Yesus berkata, janganlah khawatir akan hidupmu, makan, minum, dan pakaian. Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dalam terjemahan Indonesia sehari-hari dikatakan di ayat 33 Matius 6, dikatakan, jadi usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukanlah kehendaknya. Maka semua yang lain diberikan Allah juga kepadamu. Siapa yang memerintah atas hidup kita, itu akan menentukan tindakan kita. Dan tindakan kita akan menentukan apa yang kita peroleh. Bila Allah satu-satunya yang memerintah atas hidup kita, maka kita akan melakukan perintahnya. Dan ketaatan kita akan perintah Allah menentukan apa yang kita peroleh. Dengan kata lain, bila seluruh hidup kita di bawah pemerintahan Allah, maka hidup kita akan terpelihara dengan sempurna oleh pemeliharaan sempurna dari Allah. Dalam hal ini, pemeliharaan Allah sempurna akan terjadi bila kita hidup melakukan perintah Tuhan. Salah satu perintah Allah di dalam Yesus Kristus yang diberikan setelah ia bangkit dari antara orang mati dan 40 hari menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sebelum ia naik ke sorga, ia berkata di dalam Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi.
Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini adalah amanat Yesus Kristus bagi setiap orang yang sering kita dengar sebagai amanat agung yang harus dilaksanakan oleh orang percaya. Amanat agung berisi Injil keselamatan. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Roma 1 ayat 16a. Injil keselamatan adalah Yesus Kristus telah mati di salib dan dikuburkan selama 3 hari. Dan kemudian bangkit dan hidup untuk menebus dosa, kejahatan manusia, dan menguburkannya. Dan ia telah bangkit dan memberi hidup sampai kepada kekekalan bagi orang percaya. Menerima dan menyerahkan hidup kepada Yesus Kristus. Inilah berita baik. Penyelamatan hidup dari kutuk oleh karena dosa. Penyelamatan hidup dari penderitaan oleh karena dosa. Penyelamatan dari celaka oleh karena dosa. Penyelamatan hidup dari kemiskinan oleh dosa. Penyelamatan hidup dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Penyelamatan dari pemerintahan iblis kepada pemerintahan kerajaan Allah. Dan penyelamatan hidup dari pembinasaan oleh karena dosa kepada kehidupan sampai kepada kekekalan. Yesus Kristus telah menyelamatkan kita dari semuanya itu. Dan memberikan kita hidup dengan pemeliharaan yang sempurna sampai kepada kekekalan. Keselamatan itu sekarang di saat kita menyerahkan seluruh hidup kepada pemerintahan Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Keselamatan bukan nanti setelah mati, tapi sekarang juga. Itulah Injil keselamatan, dan Injil keselamatan itu harus diberitakan, bukan untuk dipendam dan hanya untuk diri sendiri, tapi harus diberitakan, diajarkan kepada semua suku bangsa sampai ke seluruh dunia. Siapakah yang memberitakan dan mengajarkan, atau siapakah yang menabur Injil keselamatan itu? Sebagaimana yang dituliskan dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Perintah ini bukan hanya untuk kalangan orang percaya tertentu, tetapi kepada semua orang yang telah menerima Injil keselamatan itu. Jadi tugas untuk menabur Injil keselamatan adalah kewajiban atau keharusan semua orang yang telah menerima Injil keselamatan. Harus menabur Injil keselamatan kepada semua orang yang hidup di dalam dosa. Berita ini harus disampaikan kepada seluruh dunia, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Itu yang dituliskan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tuhan tidak hanya sekedar menyuruh kita untuk memberitakan atau menabur Injil keselamatan, tetapi Yesus berkata, "Kepadaku diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Tuhan memperlengkapi kita dengan kuasa, dan kuasa itu ada di berita yang kita sampaikan, ada di benih yang kita taburkan. Itu semua Allah telah berikan kepada kita, yaitu Injil keselamatan yang telah kita terima. Di dalamnya memiliki kandungan yang dahsyat untuk menyelamatkan hidup dari kebinasaan karena dosa. Di dalamnya memiliki kandungan yang sangat dahsyat untuk menyembuhkan. Di dalamnya memiliki kandungan yang membaharui hidup. Dan di dalamnya memiliki jaminan hidup sampai kepada kekekalan. Itu sebabnya Yesus berkata, "Pergilah, jadikanlah sebuah bangsa muridku,
dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Tidak hanya Allah memberikan kita kuasa, tetapi juga tidak membiarkan kita sendirian. Namun Yesus Kristus menyertai kita senantiasa. Bila senantiasa kita memberitakan Injil kerajaannya. Bila kita menabur benih kerajaan Allah. Ia menolong dan memampukan kita. Dia menuntun dan memimpin kita. Kemana dan di mana kita menabur benih kehidupan yang menyelamatkan dan memberi kehidupan sampai kepada kekekalan. Dia memberikan penolong, yaitu Roh Kudus, yang selalu menyertai kita setiap waktu dikala kita memberitakan atau menabur Injil keselamatan itu kepada siapa dan di mana berita kabar baik itu ditaburkan. Benih Injil keselamatan itu ditaburkan, dimulai dari Yerusalem, Yudea sampai ke ujung dunia. Injil keselamatan telah kita terima dan itu harus ditabur. Dan karena bagi kita yang telah menerima Injil keselamatan itu, biarlah kita berkata, ini aku, utuslah aku. Seperti ketika Yesaya dijumpai oleh Tuhan dan mendengar suara Tuhan, bertanya kepadanya, siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutnya, ini aku, utuslah aku. Sebagaimana yang dituliskan dalam Yesaya 6 ayat 6 sampai dengan ke-8. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kita telah menerima Injil keselamatan dan itu ada di dalam hidup kita. Kita harus menaburkannya, kita harus memberitakannya. Karena untuk itulah kita dipilih menjadi imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Betapa hati kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau telah memilih kami menjadi umat kepunyaan-Mu. Umat yang telah dikuduskan dan disucikan oleh darah-Mu yang suci itu. Yang telah menghapuskan segala dosa dan kejahatan kami. Dan Engkau memberikan kami kehidupan sampai kekekalan. Bahkan Engkau mempercayakan kepada kami Injil kerajaan-Mu ya Tuhan. Untuk kami tabur, untuk kami beritakan. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kiranya Tuhan memakai kami. Kiranya Tuhan menjadikan kami menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Biarlah segala benih kehidupan yang Allah berikan kepada kami, khususnya Injil keselamatan itu, kami dipakai oleh Tuhan untuk menaburnya, untuk memberitakannya. Karena Injil keselamatan itu ya Tuhan adalah kabar baik untuk menyelamatkan orang-orang yang hidup di dalam dosa. Dan biarlah Tuhan pakai kami. Dimulai dari keluarga kami. Dimulai dari lingkungan kami. Sahabat dan teman kami. Orang-orang sekitar kami. Di tengah kota kami. Di bangsa kami. Bahkan sampai ke seluruh dunia. Pakailah kami ya Tuhan. Urapilah kami. Berikanlah kami kesempatan. Pakailah kami ya Tuhan. Untuk memberitakan kabar baik-Mu itu kepada orang-orang yang sedang membutuhkan anugerah daripada Tuhan. Yang sedang membutuhkan keselamatan dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini kami. Pakailah kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Di minggu pertama bulan November ini, kita kembali diundang semeja dengan Tuhan. Dia menyediakan hidangan yang istimewa bagi kita, yaitu tubuh dan darahnya melalui roti dan anggur untuk mengingat akan pengorbanannya. Itu sebabnya mari kita mempersiapkan itu, mempersiapkan hati kita, mempersiapkan hidup kita untuk senantiasa mengingat akan Tuhan, supaya kita terus hidup dalam kebenarannya dan tidak lagi mengingat kehidupan masa lalu, apalagi menghidupinya. Bapak Ibu, saudara-saudari, sambil kita mempersiapkan roti dan anggur, izinkan saya menyampaikan kepada Bapak Ibu, ambil waktu sejenak, berdiam diri, dan biarkan Roh Kudus menyelidiki hati kita. Adakah hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Biar izinkan Roh Kudus menyelidiki pikiran kita. Adakah hal-hal dalam pikiran kita yang tidak berkenan kepada Tuhan? Terlebih kalau ada sesuatu yang kita simpan kesalahan orang lain, sanak saudara kita. Biarlah pada pagi hari ini kita melepaskan pengampunan, karena Tuhan terlebih dahulu telah mengampuni kita. Kalau ada dosa yang masih kita lakukan, kiranya kita mengambil satu komitmen dan berjanji untuk meninggalkannya dan tidak melakukannya. Saya percaya Roh Kudus akan menolong kita untuk hal itu. Mari kita berdiam diri sejenak. Dan setelah itu kita akan makan roti dan anggur. Mari kita angkat roti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan ini. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum anggur ini dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas pengorbanannya yang mulia, tubuh yang ia serahkan bagi kita, dan darahnya yang telah tercurah untuk menebus segala dosa dan kejahatan kita. Untuk mempersatukan kita dan mengikatkan kita kepada dirinya. Menjadi satu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Terima kasih ya Tuhan. Buat segala pengorbananmu di dalam hidup kami. Tubuhmu yang engkau serahkan bagi kami. Engkau relakan. Dan engkau relakan terpecah-pecah ya Tuhan. Supaya kami setiap orang percaya kepadamu kembali dipersatukan menjadi satu tubuh denganmu ya Tuhan, yaitu tubuh Kristus. Terima kasih buat darahmu yang telah tercurah di atas kayu salib untuk menebus dan menyucikan kami sehingga kami dilayakkan untuk hidup
menghadap hadirat-Mu dan menjadi anak-anak-Mu. Dan Engkau memberikan kami hidup sampai kepada kekekalan. Terima kasih ya Tuhan buat segala pengorbanan-Mu atas hidup kami. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami untuk kami hidup berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita akhiri ibadah kita di minggu ini. Arahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Bapa yang mengasihi engkau di dalam Kristus Yesus Tuhan kita memberkatimu. Mari angkat kedua belah tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa yang mengasihi engkau di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan yang menuntun memimpin setiap langkah demi langkahmu untuk hidup dalam kebenarannya oleh Roh Kudus. Sehingga apapun yang engkau buat, dibuatnya engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan berkata bersama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.